Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NIM 0448099437 dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen berasal dari UPBJJUT Samarinda. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan karunia kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa membahas di video ini gagasan saya mengenai COVID-19 atau COVID-19, mengenai apa sih itu COVID-19, penyebabnya, gejala yang ditimbulkan dari virus tersebut, dan cara pencegahan agar kita tidak terpapar oleh virus tersebut. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari COVID-19 atau COVID-19 ini sendiri. Mungkin di sini banyak yang belum tahu apa sih COVID-19 itu yang sebenarnya itu apa. Jadi COVID-19 ini adalah jenis penyakit menular dari infeksi sebuah virus. Nah, virus ini disebut dengan corona atau coronavirus. Nah, penyakit COVID-19 ini menurut World Health Organization atau WHO pertama kali ditemukan kasusnya itu di Wuhan atau di Cina pada tahun 2019, tepatnya bulan Desember. Nah, coronavirus sendiri ini jenis baru yang ditemukan oleh manusia sejak muncul di Wuhan pada Desember 2019 tadi seperti yang saya sebutkan. Dan sehingga penyakit ini itu disebut dengan coronavirus disease tahun 2019 atau COVID-19. Selanjutnya, apa sih penyebab dari penyakit COVID-19 ini? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh sebuah virus yang dinamakan coronavirus. Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau itu seperti radang paru-paru misterius pada tahun 2019, tepatnya bulan Desember. Nah, kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak bisa dikonsumsi atau yang ekstrim sekali untuk dikonsumsi, contohnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Nah, pemaparan tersebut mengenai penyebab dari COVID-19 ini disebutkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2020. COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Wuhan, di China, tapi di seluruh belahan dunia, bahkan sampai Indonesia sendiri juga terdampak dari virus corona ini. Makanya waktu itu sempat Indonesia ini diberlakukan isolasi mandiri untuk mengetahui seberapa banyak kasus yang ada di Indonesia ini terkait dengan terinfeksinya, apakah kita ini terkena oleh virus COVID atau tidak gitu. Kasus COVID-19 ini itu sangat menyebar luas bahkan di berbagai belahan dunia sampai di Indonesia sendiri. Sampai waktu itu kita terdampak pandemi COVID-19 ini hingga 2 tahun lamanya. Kasusnya itu berbagai macam gejala, dari yang paling umum kita temui sampai yang paling serius, dan bahkan sampai menyebabkan kasus kematian karena banyaknya orang yang terkena atau terinfeksi dari coronavirus ini. Kemudian apa sih gejala-gejala yang menandakan atau mengidentifikasi seseorang apakah orang tersebut itu terkena atau sudah terpapar dari coronavirus ini? Gejala itu ada 3. Yang pertama ada gejala yang paling umum seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa, kehilangan bau, atau kehilangan penciuman gitu, atau lidah kita ini tidak bisa merasakan apapun dari makanan ataupun minuman. Kemudian ada gejala yang kurang umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri di badan kita gitu. Kemudian diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki. Kemudian mata kita ini menjadi merah seperti iritasi. Kemudian ada juga gejala serius. Gejala serius ini mencakup kesulitan bernapas atau hingga sesak napas. Kemudian ada kehilangan bicara atau mobilitas atau
kita menjadi linglung atau kebingungan, kemudian sakit di dada. Seperti yang saya paparkan tadi, bahwa kasus COVID-19 ini dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru. Nah, gejala seriusnya itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa bernapas, kesulitan gitu kan, akhirnya sesak napas. Rata-rata dibutuhkan 5-6 hari sejak seseorang terinfeksi virus tersebut untuk menunjukkan gejala, namun bisa memakan waktu hingga 14 hari. Maka dari itu, waktu itu pemerintah Indonesia sempat melakukan program isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu, menyetop segala kegiatan yang ada di luar rumah seperti sekolah, kerja, itu di stop selama 2 minggu karena ingin melihat apakah seberapa banyak orang sih yang terkena atau sudah terpapar virus tersebut. Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus ini sifatnya menyebar atau menular, sehingga yang kayak saya tadi bilang bahwa COVID-19 ini sudah masuk ke dalam beberapa negara yang menyebabkan kasus positif di negara-negara tersebut itu tinggi, termasuk Indonesia. Nah, penularan pada penyakit COVID-19 ini, bukti saat ini menunjukkan bahwa COVID-19 menyebar antar manusia secara langsung atau melalui kontak langsung antara individu, bahkan tidak langsung melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi, atau kontak erat dengan yang terinfeksi melalui sekresi mulut dan hidung. Sekresi ini meliputi air liur, sekresi pernapasan atau droplet percikan saat seperti kita ngomong ada percikan. Kemudian sekresi ini dikeluarkan dari mulut atau hidung. Misalnya ketika orang yang terinfeksi virus COVID ini sedang batuk, terus kita di sebelahnya, maka kita akan tertular. Seperti bersin juga, berbicara, atau bahkan bernyanyi. Orang-orang yang berada dalam jarak dekat, misalnya 1 meter saja, ini sudah jarak dekat ya, dengan orang yang terinfeksi dapat terpapar COVID-19 ketika percikan-percikan atau droplet tadi itu infeksi itu masuk ke dalam mulut melewati rongga hidung dan juga mata. Jadi secara sederhana, penularan dari COVID-19 ini bisa disebabkan oleh kontak langsung atau tidak langsung. Setelah kita mengetahui cara penularan dari virus tersebut, pasti dalam diri kita ini ada waspada dan pengen tahu cara untuk mencegah agar diri kita ini terhindar dari coronavirus tersebut itu seperti apa sih? Bentuk pencegahannya itu bagaimana? Nah, saat marak-maraknya kasus positif di Indonesia khususnya, pemerintah ini gencar memberikan banyak sekali program. Seperti yang saya bilang tadi, untuk pertama kali kita disuruh libur selama 2 minggu atau isolasi mandiri, isoman, di rumah masing-masing selama 2 minggu, tidak keluar rumah sama sekali, bahkan tidak sekolah, tidak kerja. Jadi kita hanya di rumah isolasi untuk mengidentifikasi apakah diri kita ini terkena gejala virus COVID-19 ini atau tidak. Isoman banyak juga program-program yang digencarkan oleh pemerintah untuk menghindarkan masyarakat Indonesia ini dari virus COVID-19. Seperti pembatasan jalan, PPKM. PPKM itu kemarin dibagi menjadi 4 ya, kayak PPKM level 1, PPKM level 2, PPKM level 3, PPKM level 4, dan juga PSBB. Nah, selain program-program tersebut, itu juga sampai sekarang ada program yang sampai sekarang masih kita terapkan sampai tahun 2022 atau terhitung 2 tahun sejak coronavirus ini masuk ke Indonesia, yaitu tahun 2020, awal-awal 2020, yaitu 5M. Apa sih 5M itu? Nah, 5M ini singkatan dari menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Nah, mari ayo kita bahas satu-satu mengenai 5M ini untuk merefresh sedikit, mengingatkan, merimain kembali ingatan kita tentang program protokol kesehatan dari pemerintah yang digencarkan untuk menjaga masyarakatnya dari virus corona ini. Yang pertama ada mencuci tangan. Pada saat maraknya kasus coronavirus di Indonesia, mencuci tangan itu disarankan selama 20 detik sekali dengan menggunakan
bukan 20 detik sekali, setidaknya selama 20 detik kita mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun agar kuman-kumannya itu mati. Dan mencuci tangan ini disarankan pada saat-saat kita sebelum makan dan minum, setelah menggunakan kamar mandi, setelah berjabat tangan dengan orang lain, kemudian setelah batuk atau bersin, kemudian ada setelah beraktivitas di luar rumah. Jadi kita harus mencuci tangan, menjaga kebersihan. Setelah kita memegang sesuatu, bahkan memegang orang lain, itu kita harus cuci tangan. Kemudian yang kedua dari bagian dari 5M ini adalah menggunakan masker. Nah, waktu itu menggunakan masker itu disarankan double atau menggunakan 2 lapisan. Pertama itu ada masker medis, kemudian yang kedua ada masker kain. Nah, bahkan sampai sekarang pun, sampai tahun 2022 atau terhitung 2 tahun setelah coronavirus ini masuk di Indonesia, yaitu awal tahun 2020, menggunakan masker ini bahkan masih melekat sampai sekarang, karena kita sudah merasa terbiasa menggunakan masker, dan rasanya kalau nggak menggunakan masker tuh aneh aja gitu. Dan bagus juga sih kita menggunakan masker kan juga agar terhindar dari debu. Bahkan kadang kalau sampai sekarang tuh kalau kita nggak pakai masker terus di sebelah kita ada orang batuk, orang bersin, itu rasanya kayak ada parno tersendiri dalam diri gitu. Apalagi orang yang sempat terpapar coronavirus ini tuh rasanya ada parno tersendiri, ada trauma kalau kita tidak menggunakan masker dan di sebelah kita nih ada orang yang lagi bersin, batuk, bahkan ngomongnya itu kayak ada percikan-percikannya tuh. Makanya sampai sekarang itu udah melekat banget sih menggunakan masker di Indonesia. Kemudian bagian dari 5M yang ketiga ada menjaga jarak. Nah, waktu itu menjaga jarak itu disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu minimal 1 meter, karena kita menjaga juga sih dari sentuhan badan, sentuhan ataupun saat berbicara, droplet gitu. Yang keempat ada menjauhi kerumunan. Nah, bahkan pada saat pandemi COVID-19 ini lagi marak-maraknya di Indonesia, bahkan sampai toko, mall, bahkan rumah sakit itu yang menjaga pasien juga dibatasin, yang menjenguk juga dibatasin orang-orangnya, yang masuk ke toko juga konsumennya dibatasin, pokoknya serba dibatasin. Jangan sampai ada kerumunan di satu tempat yang bisa sangat gampang virus itu menyebar gitu, karena kan virus tersebut tadi bersentuh penularannya lewat kontak langsung, bahkan bisa lewat hanya lewat dengan droplet berbicara, percikan-percikan itu bisa. Jadi waktu itu kita sangat dibatasin, kerumunan itu tidak boleh ada, bahkan saat antri pun jaraknya itu 1 meter gitu. Kemudian yang terakhir dari 5M ini atau yang kelima itu adalah mengurangi mobilitas, atau kita berpergian, beraktivitas di luar rumah, berkegiatan di luar rumah itu semua serba dibatasin. Bahkan sampai sekolah yang awalnya kita hanya diliburkan 2 minggu itu sampai 2 tahun. Jadi sekolah itu dibuat online atau secara daring dari rumah. Kemudian yang kerja juga itu jadi WFH atau work from home, kerja dari rumah, bekerja dari rumah gitu. Jadi benar-benar terus juga bepergian ke luar kota atau keluar negara itu benar-benar dibatasin. Syaratnya juga sulit, harus PCR, antigen segala macam, benar-benar dibatasin antar negara, bahkan antar kota juga. Makanya dampaknya itu banyak perantau-perantau yang tidak bisa pulang ke kampungnya pada saat pandemi COVID-19 ini, dan banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Karena waktu itu tidak hanya WFH itu, tapi juga ada pemberhentian hak kerja atau PHK gencar-gencarnya karena ekonomi juga sedang sulit, karena mobilitas di luar rumah itu sulit gitu. Jadi ekonomi di Indonesia waktu itu juga sempat turun. Kita membahas tadi pencegahan dari penyebaran COVID-19 ini, kita sampai kepada penutup nih. Penutupnya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari gagasan saya kali ini yaitu pandemi COVID-19 ini adalah pandemi yang sempat melanda Indonesia 2 tahun lalu, mungkin sampai sekarang, tapi kasusnya tidak sebanyak waktu tahun 2020 dan tahun 2021. Pandemi ini banyak
banget kasusnya, bahkan sampai ada kasus terparah yaitu meninggal. Kita melihat bagaimana ada pemakaman COVID-19 karena banyaknya kasus waktu itu sampai menyebabkan banyak kerugian. Dampaknya banyak sekali dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, itu banyak banget. Tapi dari hal yang buruk kita dapat mendapatkan hal yang baik. Yang pertama adalah waktu COVID-19 itu banyak banget inovasi-inovasi yang digencarkan oleh para pebisnis untuk tetap menghidupkan bisnis mereka, seperti inovasi-inovasi produk, makanan, dan banyak banget resep-resep baru yang bisa dicoba, bahkan sampai kemajuan teknologi. Jadi orang-orang di rumah itu lebih produktif gitu. Nah, kemudian gagasan saya ini hanya untuk merimain kita mengenai pandemi yang sempat melanda Indonesia, yang dampaknya sangat banyak sekali untuk negara maupun di individu masing-masing masyarakat Indonesia. Hal yang kita bisa dapat terus kita ambil dari pandemi ini adalah tetap menjaga kesehatan. Bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita menjaga kebersihan agar diri kita ini, jangankan virus corona, penyakit-penyakit lain juga tidak masuk ke dalam tubuh kita gitu. Oke, mungkin itu aja gagasan yang bisa saya sampaikan mengenai pandemi COVID-19. Kita merefresh kembali tentang COVID-19 ini atau virus corona ini, yang mengingatkan kita bagaimana betapa pentingnya kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri agar tidak terpapar virus apapun. Kita menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kebersihan diri sendiri itu agar terhindar dari virus apapun. Selain virus corona, karena sejatinya semua penyakit itu berbahaya, apalagi kalau kita tidak tahu gejalanya, tidak tahu penyebarannya itu bagaimana, kita tidak tahu penularannya bagaimana, tidak tahu pengobatannya bagaimana gitu. Dan kita sama-sama doakan kembali untuk para korban yang telah berjatuhan karena pandemi COVID-19 kemarin, agar diterima di sisinya, ditempatkan di tempat yang paling baik, dan semoga keluarga yang ditinggalkan itu mendapat ketabahan, kesabaran, tetap mendapatkan semangat untuk melanjutkan kehidupan, seperti itu. Kemudian yang mendapatkan dampak negatif lagi seperti pemberian PHK, ya kan? PHK, bisnisnya mengalami kerugian, ekonomi keluarganya sulit, semoga cepat membaik dan semoga Indonesia maupun negara-negara lainnya terbebas dari corona. Sekian gagasan yang bisa saya bawakan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.